Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam syahrul bihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala hadan nabiyil karim wa rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Ahad pada subuh Masjid Jami Miftahul Jannah, Perumahan Mekar Sari Permai, Cilengsi, Bogor, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan taklim pagi hari ini, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha semaksimal mungkin membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan cara menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, juga menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Dan dengan cara istiqomah secara kontinu mensyiarkan ajaran Islam, mengagungkannya dan sekaligus mempertahankannya, ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah, dalam keadaan aman, selamat, sejahtera, sentosa, bahagia. Amin ya Allah
ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran yang kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, juga untuk seluruh guru-guru kita, para ulama kita. Semoga kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal kita nanti di alam akhirat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah taklim kita pagi hari ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan secara khusus akan membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan atau yang berhubungan dengan ibadah saum, dengan ibadah puasa yang kurang lebih sekitar 13 hari lagi akan kita laksanakan, yakni puasa Ramadan. Semoga kita dan keluarga kita oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohani kita, zahir batin kita, diluaskan, dimudahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk ibadah dan untuk syiar agama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Miftahul Jannah, kita akan membahas fikih saum, fikih tentang puasa, di antaranya tentang syarat-syarat sahnya puasa, kemudian tentang rukun-rukunnya puasa, kemudian tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, baik batal puasanya itu sendiri dan ataupun batal pahala puasanya. Dan kalau memang masih tersisa waktu, kita lanjutkan pembahasan mengenai orang Islam yang merusak puasanya di bulan suci Ramadan dengan melakukan persetubuhan badan bersama istrinya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab fikih, Kitabul Fiqh, syurutu sihhati shaum arba'atu asya, utawi piro-piro syarat sahih shaum iku arba'atu asya, papat piro-piro perkara. Berdasarkan keterangan ini jelas bahwa syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Nah ini yang 4 perkara tersebut wajib dipenuhi. Apabila salah satu di antaranya diabaikan, ditinggalkan, atau tidak terpenuhi 4-4-nya,
maka puasa yang kita kerjakan oleh hukum agama dinilai tidak sah. Kalau puasanya tidak sah, berarti orang tersebut belum melaksanakan kewajiban puasa atau belum menggugurkan kewajiban puasa. Kalau puasa yang kita kerjakan oleh hukum agama dipandang tidak sah, maka mau tidak mau setiap orang Islam yang sudah diwajibkan puasa Ramadan, yaitu orang Islam baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, mau tidak mau mereka harus memenuhi 4 syarat-syarat sahnya puasa agar puasa yang dikerjakannya sah. Kalau puasanya sah, insya Allah diterima, karena Allah tidak akan menjolimi hambanya. Adapun syarat-syarat sahnya puasa yang 4 perkara tersebut adalah: yang pertama, Islamun. Orang yang berpuasa harus beragama Islam. Jadi kalau umpama misalnya apabila seandainya andai kata ada orang non muslim ingin ikut puasa Ramadan, nggak usah dilarang, biarin aja nggak usah dilarang. Tapi puasa yang dia kerjakan oleh hukum agama dinilai tidak sah. Kalau pengen sah, wayahnya masuk Islam dulu, gitu, bersyahadat dulu. Tapi jangan larang ya. Contoh tuh, istrinya Jamal Mirdad. Kenalkan Jamal Mirdad, tetangga kita itu, Lydia Kando. Lydia Kando itu saya masih ingat itu. Di bioskop itu pemain 5 cewek jagoan itu. Saya masih ingat tuh. Pemainnya ada 5 tuh, Lydia Kando, ya kan, Eva Arnaz, Eni Getrik, Dana Kristina, sama satu lagi saya terus selingan, jangan dianggap serius itu mah. Nah, Lydia Kando itu kan beragama Kristen, sementara suaminya Jamal Mirdad beragama Islam. Mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, perempuan 3, laki-laki 1. Yang ikut agama Islam bersama bapaknya anak bontot. Anak pertama, kedua, ketiga ikut mamanya agama Kristen. Tapi kalau datang bulan suci Ramadan, itu Lydia Kando dan 3 orang anak perempuannya Kristen ikut puasa, ikut sahur, ikut buka puasa bareng. Kalau lebaran ke masjid ikut sholat Idul Fitri. Sayang banget itu tinggal hidayah doang. Ibadahnya udah mau, tapi itu sia-sia. Puasanya enggak sah karena tidak beragama Islam. Artinya puasa Ramadan ini diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam atau non-muslim, apapun agamanya, itu mereka tidak diperintahkan puasa Ramadan, tidak diwajibkan puasa Ramadan. Enggak puasa juga mereka enggak apa-apa, karena tidak diwajibkan puasa Ramadan. Maksud saya, kalau umpama ada orang ngaku Islam, badannya sehat, tapi enggak puasa Ramadan, makan, minum, merokok di tempat terbuka, di pasar, di tempat umum, di terminal, berarti orang ini sadar enggak sadar kelakuannya menyerupai kelakuan orang-orang non-muslim. Padahal kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang perbuatannya menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Nauzubillah min dzalik. Setiap orang Islam diwajibkan puasa Ramadan. Orang Islam yang sudah
mukallaf. Kalau masih mumayyiz atau belum balik itu nggak wajib. Tapi anak kecil yang sudah berusia 7 tahun walaupun belum wajib puasa, maka orang tuanya berkewajiban untuk menyuruh puasa dalam rangka pendidikan. Dari semenjak usia 7 tahun anak kita sudah dilatih berpuasa. Gitu. Nanti lama-lama terbiasa, begitu masuk usia balik udah biasa mereka puasa. Itu pendidikan penting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai orang ngaku Islam tapi nggak puasa gitu. Maksud saya begitu. Padahal puasa Ramadan itu ada dalam rukun Islam. Rukun Islam kan yang pertama syahadat, yang kedua sholat fardu 5 waktu, yang ketiga zakat, baik zakat fitrah atau zakat badan maupun zakat mal. Yang keempat puasa Ramadan, yang kelima ibadah haji. Kalau zakat itu wajib bagi mereka yang punya harta dan hartanya mencapai 1 nisab. Kalau punya harta tapi hartanya tidak mencapai 1 nisab, tidak diwajibkan zakat. Malah mereka berhak menerima zakat. Ibadah haji juga sama, diwajibkan kepada orang yang sudah mampu, istaqoah, mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk dia sendiri selama di Mekah, dan untuk pulangnya. Tapi syahadat, sholat, puasa, punya harta, nggak punya harta, tetap wajib. Kaya maupun miskin tetap harus puasa. Pejabat maupun rakyat, jenderal maupun kopral tetap wajib puasa. Para jamaah. Nah, Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Bunya Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Agama Islam ini dibangun atas 5 dasar. Pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, sholat fardu 5 waktu sebagai tiang agama. Kalau nggak sholat berarti merobohkan agama. Yang ketiga, zakat, ibadah sosial. Jadi agama Islam ini tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya pribadi, tapi juga memperhatikan ibadah sosial, berbagi kepada fakir miskin, saling tolong, membantu. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, zakat. Nah, dari 5 perkara tersebut yang menjadi rukun Islam, yang 5-5-nya wajib dikerjakan, terutama syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Kalau zakat dan ibadah haji kan belum punya harta. Kalau nggak punya harta nggak wajib. Kalau mampu. Nah, ada 3 yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang menjadi moral Islam. Wa qawaiduddin. Salah satu, man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafir. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa salatul maktubah wa shaumu Ramadan. Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar itu ada 3. Kata Rasulullah, man taraka wahidatan, barang siapa yang meninggalkan satu minhunna, dari 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama, bahwa maka dia biha, dengan sebab meninggalkannya, kafirun, akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik.
Artinya yang tiga perkara ini tidak boleh dilepas, tidak boleh ditinggalkan, harus dijaga, harus dipertahankan, harus dikerjakan. Jangan ditukar dengan apapun. Yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak boleh dilepas, nggak boleh ditinggal, nggak boleh ditukar dengan apapun. Kalau ini dilepas, sudah kita mati kafir, keluar dari Islam. Itu sendi dasar agama yang paling pertama, yang paling fundamental. Yang kedua, wassalat maktubah, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu untuk menjaga syahadat kita, supaya syahadat kita tidak lepas, supaya syahadat kita tetap terjaga sampai terbawa mati. Sehingga di dalam sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang berjumlah 17 rakaat, itu kita wajib membaca kalimat syahadat 9 kali. Setiap kita melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita baca. Itu kalau nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Karena itu wajib. Nah, ini dalam rangka menjaga syahadat kita, supaya kita mati membawa iman, mati membawa 85 syahadat. Makanya kalau kita meninggalkan sholat, berarti secara tidak sadar dia melepaskan syahadat, melepaskan syahadat. Boleh jadi nanti matinya mati kafir. Gitu. Dan memang menurut keterangan, barang siapa yang secara sengaja meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu tanpa adanya uzur, maka Allah tidak akan memelihara keislamannya. Allah tidak akan menjaga keislamannya. Jadi tidak ada jaminan keislamannya akan sampai terbawa mati. Boleh jadi manakala menembuskan nafasnya terakhir, dia sudah dalam keadaan bukan Islam lagi, walaupun umpama di KTP-nya masih Islam, akibat meninggalkan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi baik sholat fardu 5 waktu maupun puasa Ramadan, itu dua-duanya menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan. Sepanjang tidak ada uzur, sepanjang tidak ada alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, baik sholat 5 waktu maupun puasa Ramadan, itu belum gugur kewajiban untuk melakukannya sepanjang akalnya masih sehat. Sholat 5 waktu gugur dari kita kalau akal kita sudah tidak waras, alias gila. Kalau udah gila, udah bebas, gak usah sholat. Demikian pula puasa Ramadan, sepanjang akal kita masih sehat, nggak gugur kewajiban puasa Ramadan, tetap wajib, kecuali kalau sudah pikun. Jadi kalau bapak-bapak Ramadan besok nih yang akan datang kita puasa, minta pikun sekarang, minta pikun, emang mau pas udah pikun, nah dibilang menjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah itu syarat sah puasa. Yang pertama harus beragama Islam. Beruntunglah orang-orang yang beragama Islam. Setiap kebaikan yang dilakukannya sekecil apapun oleh Allah dihargai dengan pahala nanti di dalam surga. Sebaliknya, merugilah, celakalah, dan akan menyesal di akhirat orang-orang yang tidak meyakini Islam sebagai agama yang benar. Maka mereka merugi, kebaikan yang mereka lakukan sebanyak apapun di hadapan Allah tidak ada nilainya sedikit, tidak dihargai dengan pahala. Baik, yang kedua, syarat sahnya puasa adalah wa'aqlun.
apabila akalnya tidak sehat atau tidak waras, itu tidak diperintahkan puasa Ramadan, tidak diwajibkan puasa Ramadan. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau umpama ada orang ngaku akalnya sehat, jasmaninya sehat, tapi nggak puasa Ramadan, makan, minum, merokok di tempat umum, di pasar, di terminal, dengan sedikit pun tidak ada rasa malu dan sedikit pun tidak menjaga kemuliaan ajaran Islam. Malah mereka bangga tentang peteng-peteng, padahal ngakunya sehat. Itu sebenarnya nggak sehat orang itu. Sakit rohaninya, sakit rohaninya. Jadi kelakuannya menyerupai kelakuan orang gila. Kalau mereka sehat pasti puasa. Jadi puasa ini tidak diperintahkan, tidak diwajibkan kepada orang gila. Maka orang-orang yang merasa dirinya sehat harus puasa. Kalau nggak puasa, ya begitu. Tapi sakit rohaninya. Kemudian anak kecil walaupun akalnya sehat, tapi belum mukallaf, belum balik. Kalau anak perempuan belum mencapai usia 9 tahun minimal, sempurnanya 15 tahun. Anak laki-laki belum mencapai usia 10 tahun minimal, maksimalnya 2 tahun. Maka mereka belum diwajibkan puasa Ramadan, tapi mereka harus diperintah puasa untuk mendidik mereka. Jadi beragama Islam, akalnya sehat dan sudah balik, baru diperintahkan puasa. Anak kecil yang belum balik tidak diperintahkan puasa, tapi tetap diajak puasa. Ayo nak, kamu puasa ya. Kalau kamu kuatnya sampai dulu, ya sampai dulu nggak apa-apa. Sampai asar, ya sampai asar nggak apa-apa. Syukur-syukur sampai maghrib. Nanti papa kasih hadiah lebaran, uang 1 juta, seneng dia. Puasa itu. Dikasih stimulus sangat mendidik anak supaya jadi mengenalkan ajaran Islam ini. Nah, ada ajaran agama kita di puasa bulan Ramadan. Walaupun kamu nggak puasa, tolong hormati saudara-saudara kita yang sedang puasa. Kamu jangan makan minum di depan rumah. Ngumpet di kamar. Itu pendidikan penting, ini akhlak ini. Udah nggak puasa, nggak punya kata malu lagi. Tanpa peteng-peteng merokok. Masya Allah, itu kan bikin kesel itu. Ya pengen aja tuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin. Syarat sahnya puasa ini khusus bagi wanita, suci atau bersih dari haid. Makanya wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, yang wilada itu tidak diwajibkan puasa Ramadan. Enggak usah puasa Ramadan, malah justru kalau puasa Ramadannya malah haram. Yahrumu ala haidi arba'atu asya'a, as-salatu wa tawatu wa qira'atul Qur'an, tis'atasa puasa Ramadan dan seterusnya. Wanita yang sedang haid, satu diharamkan melakukan sholat, diharamkan melakukan tawaf, diharamkan menyentuh mushaf lembaran Al-Quran, diharamkan membaca Al-Quran, diharamkan duduk di dalam masjid, diharamkan puasa Ramadan, diharamkan dijima oleh suaminya, diharamkan dicerai oleh suaminya. Gitu. Nah, wanita yang sedang haid itu tidak diperintahkan puasa. Akan tetapi nanti di bulan Syawal secepatnya dikodok. Misal istri kita nih begitu datang bulan Ramadan, keluar darah haid. Pak, aku ikut sahur saja ya Pak. Ikut bukanya aja Pak. Puasanya enggak. Kok enggak puasanya? Kenapa? Aku lagi datang bulan Pak.
Oh iya, nggak apa-apa. Tapi tetap nemenin suaminya sahur, bukan nggak apa-apa, itu juga ibadah. Cuma dia nggak puasa, kena haid, nggak boleh puasa. Nah, ternyata 5 hari atau 7 hari haidnya, maka nanti di bulan Syawal secepatnya dikodok sekalian puasa Syawalan, gitu kan? Man shoma Ramadana summa atba'u sittan kana kasami dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian di bulan Syawal dia berpuasa 6 hari puasa sunnah Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun atau sepanjang tahun. Nah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu menyempurnakan pahala puasa Ramadan 1 bulan itu yang telah kita jalankan. Jadi kalau kita puasa Ramadan ini sempurna, diikuti dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Para jamaah yang dimuliakan, kadang-kadang realita kalau puasa Ramadan sebulan mampu ya, tapi puasa di bulan Syawal 6 hari banyak yang nggak mampu. Kenapa ya? Kadang-kadang saya bingung juga. Padahal puasa Ramadan kan 30 hari, pada mampu itu. Sedangkan puasa di bulan Syawal cuma 6 hari diperintahkannya, tapi banyak yang nggak mampu. Jadi apa jawabannya? Penyebabnya? Oh iya, kalau Ramadan kan banyak temennya, semua banyak temennya puasanya, gitu kan? Ada buka bersama, gitu kan? Kalau bukan Syawal sendiri ada puasa gak temennya, malas. Tapi jangan sekali-kali meremehkan sunnah. Puasa Syawal kan sunnah ini, jangan apa kata-kata itu jangan keluar. Jangan sekali-kali menyepelekan perkara sunnah. Justru perkara itu akan menyempurnakan perkara wajib. Kalaulah kita belum mampu melaksanakan perkara sunnah, tapi jangan menyepelekannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan sholat, wanita yang sedang haid itu juga sama, nggak boleh sholat. Cuma kalau sholat nggak wajib qada. Beda. Jadi wanita yang sedang haid, istri kita yang sedang haid, menstruasi, itu tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan puasa Ramadan. Cuma bedanya, kalau sholat nggak wajib qada, kalau Ramadan wajib qada, gitu. Beda itu aja. Kemudian wa'in bikaunil waqti qabilan lisawm, syarat sahnya puasa yang akan kita jalankan kurang lebih sekitar 13 hari lagi di bulan Ramadan tahun ini. Yang keempat syaratnya, orang yang akan berpuasa harus sudah mengetahui waktu dibolehkannya mengerjakan puasa. Yani sudah melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Karena puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan apabila sudah melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Kalau belum tiba 1 Ramadan belum wajib. Walaupun kita puasa, enggak puasa Ramadannya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, manakala masuk tanggal 1 Ramadan, umpama hari ini adalah hari terakhir di bulan Sya'ban. Nanti sore hari ketika matahari sudah terbenam, datang waktu maghrib, itu berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan, ya. Nanti malam berarti mulai tarawih. Besok mulai puasa Ramadan. Itu contoh umpama. Karena pergantian tanggal Hijriah terhitung dari semenjak terbenam matahari di waktu maghrib. Itu sudah ganti tanggal. Beda dengan Masehi, pergantian tanggalnya terhitung dari semenjak pukul 00.00 baru ganti tanggal. Nah, di malam pertama bulan Ramadan kita laksanakan. Pertama, niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini boleh. Ini pendapatnya Imam Malik, Imamul Mazhab, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i.
Beliau berpendapat boleh niat puasa Ramadan 1 bulan full, 1 bulan penuh. Makanya para ulama Malikiyah atau umat Islam yang bermadzhab Imam Malik, mereka niat puasanya cuma 1 kali di awal doang. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i pendapatnya niatul lail dan itu di yaumin bil fardi. Kata Imam Syafi'i, wajib niat setiap malam untuk puasa setiap hari. Kalau puasanya puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa Najar, puasa kafarah, wajib tiap malam niat. Nah ini begini maksudnya, untuk jaga-jaga, untuk mengantisipasi kalau kita lupa 1 malam nggak niat puasa Ramadan untuk esok hari. Maklum yang namanya manusia sifatnya lupa. Kalau udah lupa susah tetap lupa, nggak bisa diingat, nah juga lupa. Ya itu bukan keinginan kita. Aduh, pas ingat-ingat jam 7 pagi, astagfirullahaladzim. Tadi malam saya nggak niat puasa Ramadan ya. Ini udah jam 7, maka puasanya nggak sok puasanya. Akibat lupa niat. Dan resiko yang harus dia tanggung, dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, layaknya orang yang berpuasa. Tapi itu tidak dinilai puasa, gitu. Itu resikonya kalau melalaikan niat. Nah, gitu. Nah, untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau terjadi seperti itu kepada kita, maka kita pakai pendapat Imam Malik. Malam pertama kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, wajib karena Allah Ta'ala. Oleh karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, walaupun niat puasa Ramadan yang 1 bulan penuh sudah kita laksanakan di malam pertama Ramadan, tetap kita laksanakan niat puasa untuk esok hari. Dan niat puasa untuk setiap hari itu dilaksanakannya tiap malam. Tapi kalau untuk 1 bulan itu hanya malam pertama doang. Kita tetap laksanakan niat puasa Ramadan untuk besok harinya. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadani. Awas, Ramadani dibaca JR, hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi beda. Kalau niat puasa Ramadan untuk 1 bulan, kalimat Ramadannya dibaca nasab, Ramadana. Nunnya berbaris fathah, Ramadana. Awas jangan sampai salah Ramadan nanti. Dono Indro. Enggak ada Ramadan mah, itu Ramadana. Nah, kalau niat puasa untuk setiap hari Ramadani. Jadi dibaca JR, dibaca jar. Nunnya berbaris kasroh. Kenapa? Mesti dibaca JR. Niat puasa Ramadan untuk tiap hari, kalimat Ramadannya mesti dibaca JR. Enggak dibaca Ramadana, tapi dibaca Ramadani. Alasan hukumnya berdasarkan disiplin ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan ke kalimat haji sanati yang ada sesudahnya. Ramadani, haji sanati. Itu kalau diartikan Ramadan tahun ini. Nawaitu aku niat shauma godin puasa esok hari. An adai pagi sehari Ramadani haji sanati. Menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini. Berarti puasa Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan itu puasa Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun yang lalu.
Udah lewat. Kalau kita puasa Ramadan tahun yang lalu berarti kodok Ramadan tahun lalu, bukan Ramadan tahun depan. Nggak jadi puasanya karena Ramadannya belum datang. Jadi harus jelas Ramadan yang mana. Karena setiap tahun Ramadan selalu hadir. Maka supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan adalah puasa Ramadan tahun ini, maka kalimat Ramadannya mesti dibaca JR Ramadan ini. Kenapa dibaca JR alamat JR Kasro di bawah huruf nun? Karena kalimat Ramadan ini diidopatkan ke kalimat hadis Hanafi. Menurut disiplin ilmu nahwu, kalimat Ramadan walaupun isimnya isim alam, tapi ketika diidopatkan, disandarkan ke kalimat sesudahnya, maka menurut para ulama nahwu wajib dibaca JR Ramadhani. Kalau umpama dibaca nasr, dibaca Ramadhana, berarti kalimat Ramadannya tidak diidopatkan ke kalimat hadis Hanafi. Terputus berarti enggak jelas puasa Ramadan yang kita rasakan Ramadan yang mana. Boleh jadi Ramadan tahun lalu, berarti kodok namanya. Boleh jadi Ramadan tahun depan, enggak jadi puasanya karena Ramadan belum datang. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan adalah Ramadan tahun ini, maka menurut para ulama ahli nahwu, menurut disiplin ilmu tata bahasa Arab, kalimat Ramadannya wajib dibaca JR Ramadhani kalau mau diidopatkan ke kalimat hadis Hanafi. Hadis Hanafi kan tahun ini. Begitu. Kira-kira jelas ya? Masuk tak kira-kira? Ini agak sedikit membahas ilmu nahwu yang alat ini. Ilmu tata bahasa Arabnya. Bapak-bapak mungkin selama ini Ramadan ya. Nah, itu berarti kalimat Ramadannya tidak diidopatkan ke kalimat hadis Hanafi. Kalau dibaca Ramadana, dibaca nasab, berarti ini menurut ilmu nahwu ya. Menurut disiplin ilmu nahwu, berarti kalimat Ramadannya tidak disandarkan ke kalimat hadis Hanafi. Hadis Hanafi itu kan tahun ini. Nah, itu terputus. Berarti Ramadan yang mana? Nah, kalau kalimat Ramadannya disandarkan, diidopatkan ke kalimat hadis Hanafi sehingga mengandung arti Ramadan tahun ini, maka wajib dibaca Ramadan ini. Ini disiplin ilmu nahwu ini. Mau dibawa kemana juga sama. Kalau umpama ada kiai atau ajengan atau ustaz atau penceramah di TV mengatakan nggak apa-apa Ramadan juga, Allah Maha tahu ini. Saya juga tahu Allah itu Maha tahu. Tapi ini masalah bukan Allah Maha tahu, ini masalah disiplin ilmu. Ilmu itu harus diterangkan ilmu itu. Ente ngerti nahwu enggak? Jangan-jangan ente nggak ngerti nahwu. Sehingga jawabannya, Allah Maha tahu ini, pasti Allah tahu. Puasa Ramadan kita jangan puasa tahun ini. Jangan dulu langsung ke Allah. Ini ilmu terapkan dulu disiplin ilmunya. Ya Allah Maha tahu lah. Siapa yang Allah bodoh. Tapi ini masalahnya kalimat Ramadan menurut disiplin ilmu nahwu kalau mau diidopatkan ke Hanafi mesti dibaca JR. Ini aturan ilmu nahwu, aturan tata bahasa Arab. Ya kan jelas ya? Yes. Ngomong gimana ya? Nah, ya udah ya. Nanti mulai tahun ini baca JR nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis Hanafi lillah ta'ala. Jelas nggak kira? Jelas. Ini saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan ini. Karena ini disiplin ilmu. Ilmu itu harus sampaikan dalam diamalkan. Nah gitu. Nah sekarang saya boleh nanya nggak? Boleh. Bapak-bapak saya boleh nanya? Boleh. Tapi jawab jujur ya. Pokoknya tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, jujur. Setiap bulan Ramadan datang tahun-tahun yang lalu, Bapak biasanya bacanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis Hanafi lillahi ta'ala
atau apakah nawaitu somagodin an adai pansari Ramadana haji sanati rata. Yang pertama yang kedua biasanya. Jujur. Yang jawab yang pertama cuma 2 orang. Sisanya berarti Ramadan semua ya. Nah sekarang diperbaiki lah. Ini kewajiban saya. Kalau saya nggak menyampaikan ini, saya takut khawatir hari kiamat nanti saya diminta pertanggungjawaban. Udah nggak usah ikut apa yang disampaikan oleh penceramah TV. Jangan ikut TV benar mati. Boleh jadi mereka hanya tenar saja, tapi ilmunya nggak ada. Kita jangan terjebak dengan ketenarannya. Mohon maaf saya bukan mengecilkan, tapi memang salah. Nah kalau Bapak penasaran, untuk lebih jelasnya Bapak buka kitab Fathul Mu'in. Terus pas halaman 55. Dari bawah hitung 1, 2, 3, 4. Baris 4 dari bawah. Itu ada keterangan yang menerangkan bahwa kalimat Ramadan mesti dibaca DR Ramadhani untuk niat puasa tiap hari. Karena kalimat Ramadannya didapatkan ke kalimat haji sanati. Itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Halaman 55. Barisan keempat dari bawah. Itu kan jelas banget. Kitabnya saya sebutkan, halamannya saya sebutkan, bahkan barisnya saya sebutkan, bahkan keterangannya saya bacakan. Ramadhani biljari lidopatil mabak dahulu, itu keterangannya. Udah cukup ya? Apa mau ditentang? Gak apa-apa yo, adu argumen dengan saya. Tapi pakai ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Pakai ilmu. Ayo sampai di mana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kesimpulannya syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus berakal sehat. Yang ketiga khusus bagi wanita harus suci dari haid. Yang keempat harus mengetahui sudah masuk waktu dibolehkannya mengerjakan puasa. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu. Sekarang pembahasan mengenai arkanus shaum, rukun-rukunnya puasa. Ibarat sholat, setiap orang yang sholat wajib melaksanakan rukun-rukun sholat. Apabila salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka mengakibatkan sholat yang dikerjakannya tidak sah. Demikian pula masalah puasa. Puasa pun ada rukun-rukunnya. Bahkan nikah juga ada rukun-rukunnya. Rukun nikah ada 5. 1 calon mempelai pria, 2 calon mempelai wanita, 3 wali dari pihak calon mempelai wanita, 4 2 orang saksi yang adil, 5 ijab kabul. Kalau salah satunya ditinggalkan, nikahnya enggak sah. Kalau nikahnya enggak sah, maka tidur-barnya jinah terus tiap malam. Sama puasa juga ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun puasa wajib dipenuhi. Diterangkan di dalam kitab fikih arkanus shaum salah satu. Utawi piro-piro rukun shaum, rukun puasa itu salah satu telu. Jadi rukun-rukun puasa ada 3. Rukun itu artinya sesuatu yang wajib dikerjakan. Yang pertama apa? Niyatul lailan, wajib niat setiap malam. Likulli yaumin, untuk puasa setiap hari. Fil fardhi, di dalam puasa yang hukumnya fardu. Kalau menurut bapak-bapak, puasa yang hukumnya fardu ada berapa? Puasa yang hukumnya wajib menurut bapak-bapak ada berapa? 3. 1 puasa Ramadan, 2 puasa Najar, 3 kafaroh. Aku udah dikasih tahu dari awal. Ternyata masih ingat. Berarti saya pengen mengetahui, mengevaluasi. Yang tadi kenakan itu saya ingin ngecek. Ayo tadi disebut sama saya kan di awal.
ternyata luar biasa masih keinget ya. Evaluasi deh. Itu namanya pretest. Pertanyaan yang ditanyakan setelah materi disampaikan. Ada pretest, ada post test, ada evaluasi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niyatul lailan di kulli yaumin bil fardi. Wajib niat setiap malam untuk puasa setiap harinya. Di dalam puasa yang hukumnya wajib, yang hukumnya fardu seperti puasa Ramadan itu hukumnya fardu wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kewajiban setiap individu muslim. Nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Ini saya lagi malas puasa nih, tolong ya di cancel sama kamu 5 hari ini saya kasih per hari 10 juta, mau nggak kira-kira? Mau duitnya mah. Lah sehari 10 juta, kali 50 juta lumayan bisnis. Nggak bisa diwakilkan. Begini fardu ain, kewajiban individu muslim. Gitu. Kemudian puasa yang punya arti puasa manjuroh atau puasa yang dinajarkan. Contoh, ada seseorang sakit nggak sembuh-sembuh, padahal berobat udah kemana-mana, uangnya udah habis ratusan juta, tapi masih sakit. Akhirnya najar, ya Allah, saya sudah berobat kemana-mana, sudah puluhan dokter, bahkan ratusan dokter, sudah menghabiskan uang ratusan juta. Ya Allah, saya pengen sembuh. Jika Engkau memberikan kesembuhan kepada saya, jika saya disehatkan kembali olehmu, saya najar setiap hari Senin dan Kamis saya akan puasa terus. Ternyata beberapa kemudian oleh Allah disehatkan lagi. Maka bagi orang ini tiap hari Senin, Kamis sepanjang masa, sepanjang tahun dia wajib puasa terus karena dinajarkan. Nah kayak gitu puasa najar. Dan ketika puasa kafaroh itu puasa dendam. Jadi ceritanya ada pengantin baru, ya, sedang dalam keadaan melaksanakan puasa Ramadan di siang hari. Awalnya sih itu pengantin baru di kamar berdua cuma bercanda doang, ngobrol-ngobrol. Tahu-tahunya ada pihak ketiga yang ngipas-ngipasin. Setan, kata setan, kamu kan masih pengantin baru, ngapain puasa? Udah asik-asikan aja, oke, kata setan. Akhirnya terjadi persetubuhan badan antara suami istri di kamarnya, padahal mereka sedang puasa Ramadan. Nah berarti suami istri tersebut dia telah merusak puasa Ramadannya dengan jima, dengan melakukan persetubuhan badan. Maka konsekuensinya, resiko yang harus dia terima dari hukum agama adalah yang pertama, puasa Ramadan yang sedang dilakukannya hari itu rusak. Yang kedua, dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum layaknya seperti orang puasa sampai maghrib. Kalau dia makannya setiap makannya jadi dosa, karena dia telah merusak puasa Ramadannya dengan jima. Kemudian yang ketiga, di bulan Syawal dia wajib mengqadai puasa yang telah dirusak tadi. Yang keempat, konsekuensinya resiko yang harus dia jalankan harus membayar kafaratul ujmah. Kafaratul ujmahnya ada 3 pilihan, ada 3 opsi. Kalau mampu, yang pertama, dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak belian. Dulu zaman Rasulullah ada budak belian, hamba sahaya. Kalau budak beliannya laki-laki namanya abid, kalau budak beliannya perempuan namanya amat. Seperti Bilal bin Rabah itu hamba sahaya, budak belian yang diperjualbelikan. Tadinya Bilal bin Rabah berada dalam penguasaan orang kafir, kemudian dibebaskan, dibayar itu, dibeli sehingga bebas. Nah, hamba sahaya yang paling pertama kali masuk Islam Bilal bin Rabah.
Dan beliau orangnya yang pertama kali diperintahkan untuk menggunakan ajan ketika sudah turun perintah sholat. Sekarang nggak ada budak belian, hamba saya. Sekarang banyak cewek belian, hamba setan, kupu-kupu malam itu bukan hamba saya, itu hamba setan itu, bukan budak dia itu mah. Nah, itu yang pertama, wajib memerdekakan budak belian atau hamba saya. Kalau umpama pilihan yang pertama tidak mampu, maka mau tidak mau dia harus menjalankan pilihan yang kedua, opsi yang kedua. Apa? Syiamu syahraini mutatabi'ain. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus, harus sambung menyambung dari hari pertama, kedua, ketiga puluh sampai hari ke-60. Nggak boleh terputus. Puasa 2 bulan berturut-turut, itu konsekuensinya, konsekuensi hukumnya. Resiko yang harus dia terima gara-gara rusak puasanya dengan bersetubuh bersama istrinya di bulan suci Ramadan siang hari. Kalau umpama terputus, bisa dia jalankan puasa dari hari pertama, kedua, ketiga, pas di hari ke-59 mau 1 hari lagi beres, batal, maka wajib diulangi lagi dari hari pertama lagi karena terputus. Nah, ini hukumannya, kafaratul hukumannya, hukuman bagi orang yang merusak puasa Ramadannya dengan berjima bersama istrinya di siang hari Ramadan. Nah, kalau pilihan yang kedua masih tidak mampu, mau tidak mau, tinggal pilihan yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa? It'anu sittina miskinan. Dia wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau umpama dia merusak puasanya dengan jima 1 hari, berarti 1 hari dia kasih makan 60 orang fakir miskin. Boleh diundang ke rumah, disuruh prasmanan, atau boleh kita mesen nasi bok kepada 60, kemudian baru diantarkan ke rumahnya masing-masing. Kalau 1 hari, kalau merusak puasanya cuma 2 hari, berarti 60 bok kali 2, 120 bok. 1 bok harganya 30.000. 30.000 bukan 1 bok, itu dulu itu udah gara-gara merusak puasanya dengan berjima. Makanya bapak-bapak yang punya anak perawan, ketika anaknya sudah ada calon jodohnya, kalau bisa jangan menikahkan anak sudah mendekati Ramadan. Kalau bisa minimal 3 bulan sebelumnya, jauh-jauh lah. Maklum lah namanya pengantin baru kan. Ini 1 hari menjelang Ramadan, anaknya dinikahin. Kan masih pengantin baru. Besoknya masuk Ramadan puasa. Maklum pengantin baru takutnya nggak kuat, dia lagi kenceng-kencengnya. Akhirnya gul nanti masuk terjadi. Nah, jangan sampai. Kalau bisa nikah jauh dari Ramadan, minimal 3 bulan sebelumnya. Jangan sampai 1 hari setelah Ramadan nikahin anak. Pas waktu Ramadan itu pengantin hari kedua, juga puasa, merusak puasa dengan berjima. Insyaallah para jamaah. Kemudian rukun puasa yang kedua, watar kumuktirin. Setiap orang yang sedang menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, baik puasa yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih puasa yang hukumnya wajib, maka dia wajib tarku muktirin, meninggalkan segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, yang pertama, tabtul saum biriddatin. Puasa yang kita kerjakan bisa menjadi batal dengan sebab kita melakukan kemurtadan, baik murtad berupa ucapan atau murtad berupa perbuatan seperti meludahi Al-Quran atau mencingin Al-Quran, itu bisa murtad, atau membuang lembar Al-Quran ke kotoran, itu bisa murtad karena itu menghinakan alam dulu.
Atau murtad itiko dalam hati, punya keyakinan bahwa saya sembuh, yang menyembuhkan sakit saya adalah obat bukan Allah. Itu jadi murtad. Obat nggak bisa menyembuhkan. Obat hanya syariat, tetap hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Itu bisa murtad, itu hati-hati. Jangan ada keyakinan seperti itu. Banyak hal-hal yang dari ucapan kita sebenarnya itu menjurus kepada kemurtadan, cuma oleh karena kita nggak paham agama, ini jadi kebiasaan. Orang itu murtad. Alhamdulillah dengan obat ini sakit gigi saya sembuh. Obat inilah yang menyembuhkan sakit. Wah, murtad itu. Obat mah nggak bisa apa-apa. Tetap yang menyembuhkan Allah cuma syariat Tuhan. Kita makan perut kita kenyang nggak? Kenyang. Kira-kira kenyang nggak? Menurut akal. Kenyang. Pasti kenyang, apalagi makannya 3 piring. Tapi itu syariat. Tetap hakikat yang memberi kenyang Allah, bukan makanan. Berapa banyak orang makan bukan kita kenyang-kenyang? Itu kenyang itu dari Allah. Itu akidah kita. Pada zaman. Nah itu. Jadi melakukan kemurtadan, baik murtad qauli atau ucapan, maupun murtad fi'li atau perbuatan, maupun murtad i'tiqadi atau i'tiqad dalam hati keyakinan, itu bisa membatalkan puasa. Maka sedang puasa Ramadan jaga ucapan. Jaga ucapan dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan sumpah palsu, ucapan-ucapan yang bisa menjurus kepada kemurtadan, atau ucapan-ucapan yang bisa merusak pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Jaga daripada kita menggunakan lisan kita untuk ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, mendingan kita gunakan lisan kita untuk banyak berkadar, di bulan suci Ramadan. Gitu. Yang kedua, wahaidin. Haid itu bisa membatalkan puasa. Istri kita malam ikut sahur bersama kita, udah niat malamnya besok mau puasa. Begitu masuk subuh udah mulai puasa. Di luar dugaan terjadi sesuatu yang di luar prediksi. Tiba-tiba istri kita keluar darah jam 8. Batal nggak puasanya? Batal. Jangan diteruskan. Udah batal puasanya dengan sebab keluar darah gitu. Tapi nanti di bulan awal dia wajib kodok. Makanya istri kita di rumah cek. Kalau masih punya kodok Ramadan tahun kemarin, suruh dikodok sekarang.